Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertama, untuk kita mulai proses pembelajaran, ya, Bapak ajak kita semua, ya, untuk berdoa. Nah, sebelum itu, siapa yang bisa mimpi doa? Ya, silakan. Silakan mimpi doa, nak. Ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan dari rumah perjalanan sampai sekolah ini, Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, Tuhan. Tentang ke Hadi. Iya. Nah, ada nggak yang absen tuh? Mana ketua dulu? Ya, ada nggak yang absen? Ada siapa, nak? Sifael dan Alda. 2 orang ya? Ada masalah apa? Nggak di sekolah? Nggak dikasih surat? Belum. Ini masih nggak ada konfirmasi ya. Ada pemberitahuan juga untuk anak-anak. Karena dulu harus semangat, ya, semangat untuk belajar. Nah, ini baru pagi. Sebelum Bapak mulai proses pelajaran dulu, ya, maka Bapak dulu mau menanyakan. Kita udah masuk minggu yang lewat, ya. Apa materi minggu yang lewat? Sekarang bisa. Apa materi? Ya, silakan, nak. Materinya yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ya, tepuk tangan. Kita dulu harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, saya mau bukan anak kami untuk bangkit bagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tentunya yang harus kita sampaikan pada hari ini yaitu tentang kompetensi dasarnya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat kebangkitan nasional 1948 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran tatap muka yang melalui model PBL ini, peserta didik mampu pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai semangat kebangkitan nasional 1948 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan sadar. Nah, ini makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tadi udah Bapak singgung masalah tentang namanya itu materi minggu lewat, ya. Ada masalah tentang kesadaran, ada masalah tentang makna alinnya permainan itu pembukaan Undang-Undang 45, ya kan? Ya. Maka sekarang kita juga masuk pada yang namanya itu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah segala yang harus ditaati dan dijalankan. Nah, saya mau tanya sekarang, ada enggak? Kalau saya tanya sekarang, di mana saja Anda tahu yang namanya itu aturan? Di mana saja Anda dapatkan dan di mana saja Anda temukan yang namanya itu aturan? Aturan yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak boleh mulai itu sering terlambat, ya kan? Absen, apalagi harus ada yang namanya aturan tentang badan dan masalah tentang kerapian. Itu adalah yang harus kita jalankan. Wujudnya adalah perintah dan ketentuan dan patokan yang ditujukan untuk mengukur, mengatur kehidupan. Sekali lagi, untuk, ya, itu patokan yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan. Nah, ini wujudnya. Apa maksudnya tidak? Bila seandainya tidak ada aturan, maka nggak ada yang mengatur kita. Nanti kita tahu, oh, kenapa dia bisa mengatur? Tentang tingkah laku, yang artinya jangan kita sewenang-wenang kita melakukan tindakan terhadap sesama kita manusia. Jangan kita sewenang-wenang melakukan tindakan. Kenapa? Karena sudah ada aturan. Maka ketika kita melakukan tindakan sewenang-wenang atau kita menghakimi
manusia maka ada ini peraturan. Oh, udah melanggar hukum kamu ya? Ya, silakan Anda menerima sanksi. Udah pernah bawa keterangan kemarin. Aturan itu, hukum itu tidak pernah memandang siapa saja. Masalah cantiknya kan gitu, masalah jeleknya, masalah besarnya, masalah jabatannya kan gitu. Nggak pernah. Karena aturan berlaku secara umum. Mengikat secara itu dia. Berikut. Nah, ini. Menurut bagaimana para pakar utama yang menandai sebuah peraturan perundang-undangan adalah ini. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang berbasis aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Ya, sekali, setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang berbasis aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum, ya, dia bersifat mengikat umum. Apapun keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat, maka harus ia bersifat mengikat secara umum. Yang kedua adalah berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, dan suatu anak. Tiga adalah tidak mengatur atau tidak ditunjukkan pada objek pariwisata atau gejala konkret tertentu. Ini dia lah ya, menurut bagian tentang namanya perundang-undangan. Berikut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah ini norma hukum. Ada enggak yang khawatir daripada norma hukum? Silakan. Apa itu norma hukum? Ya, norma hukum. Silakan. Norma hukumnya itu aturan tertinggi. Aturan tertinggi. Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau berbicara tentang norma hukum ini adalah norma atau aturan yang dikeluarkan oleh lembaga tertinggi atau penguasa yang mengikat secara kemarin kan kita belajar tentang norma ya di kelas 7 ya. Di kelas 7 ada norma pertama norma kesopanan, berikut norma agama, lanjut. Nah, ini berbicara. Oke, ada yang tanya? Ya, baik, kalau tidak ada saya mau ini. Ya, nanti ya masuk ya. Baik, jangan berikan apa ini ya. Boleh nggak Bapak jelaskan kembali? Boleh? Apa siap? Ya? Oke. Ya, sudah enggak? Dikerjakan dan diskusikan ya. Atau nanti ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sama Bapak. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Ada yang kurang? Ini ya. Mau tiga? Gimana? Ya. Karena udah siap, maka kita
diskusi apa yang didiskusikan supaya masing-masing kelompok tuntas. Jangan takut. Itu banyak mata. Siap? Siap. Takut kan? Tidak. Kita tentang kelompok satu dulu. Silakan nak. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sesuai dengan pertanyaan dari KPD, proses lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap Dari hasil penyampaian mereka ada yang kurang jelas, mungkin ada yang kurang dimengerti. Silakan ditanyakan untuk kelompok 1. Silakan. Ya, dari mana? Dari kelompok 2. Silakan nak. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi sumber dan penemuan hukum. Ya, sumber dan penemuan hukum. Ya, itu yang ditanyakan dari kelompok 2. Nah, sekarang di kesimpulan dan panceran saya menarik. Tapi dia juga sadar berarti aturan itu sangat penting. Hukum itu sangat penting. Ya, baik. Itu adalah hasil daripada kelompok 3. Dia nambah lagi nih. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Dari kelompok yang lain silakan. Kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok 1. Silakan nak. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya apa saja contoh akibat bila menerobos surga. Nah, itu ya. Sesuai dengan kesimpulan tadi kan. Ya, dia mau katakan juga apa akibatnya. Ya. Apa akibat ketika kita menerobos yang namanya itu lampu merah, apa yang terjadi? Mungkin saya selamat enggak? Mungkin saya mendapatkan pujian daripada orang lain ya ketika saya menerobos daripada lampu merah, ya kan? Atau setelah saya kecelakaan, sebelum Bapak materi, silakan SKPD dikumpulkan. Ya, minggu depan kita lanjutkan dan silakan baca. Ya, silakan baca bukunya nanti. Minggu depan kita masuk pada yang namanya itu tentang masuk tentang daripada norma-norma. Ya, norma makanya. Ya, silakan baca minggu depan kita masuk. Kelompok 4 diingatkan saya minggu depan ya. Kelompok 4 belum kita lupa. Terima kasih waktu diberikan. Kalau kami bertanya dalam dan juga terima kasih kepada Tuhan dan mengajarkan kami pada ini Tuhan semoga menemukan. Minggu depan. Dan untuk itu saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Yo.